Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desnal Wizara. Saya dari kelas 12C. Saya akan menjelaskan materi radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah latar belakangnya. Gelombang elektromagnetik merupakan salah satu konsep penting dalam fisika yang berperan besar dalam perkembangan teknologi modern seperti radio, televisi, dan telepon seluler. Gelombang ini dapat merambat tanpa medium dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, selain memberikan manfaat, gelombang elektromagnetik juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak digunakan dengan benar. Oleh karena itu, pemahaman tentang gelombang elektromagnetik penting untuk dipelajari. Tujuannya adalah untuk mengetahui tujuan dari saya melakukan penjelasan ini untuk kita mengetahui pengertian, sumber, serta pemanfaatan dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, A. Spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada pengertian dan sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan bentuk radiasi yang terdiri dari osilasi medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus serta merambat ke segala arah tanpa memerlukan medium fisik. Teori radiasi ini pertama kali dinyatakan melalui persamaan Maxwell yang menggabungkan hukum kelistrikan dan kemagnetan serta memprediksi adanya gelombang yang merambat dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat gelombang transversal, membawa energi dan momentum, serta mampu mengalami fenomena pemantulan dan pembiasaan seperti gelombang lainnya. Yang kedua, ada teori Maxwell. Teori Maxwell menjadi landasan utama dalam memahami gelombang elektromagnetik, di mana perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet yang berubah pula dan sebaliknya. Keterkaitan dua medan ini menghasilkan gelombang yang merambat sendiri di ruang hampa. Analisis ilmiah menunjukkan bahwa konsep Maxwell tidak hanya mendeskripsikan sifat gelombang, tetapi juga telah membentuk dasar banyak teknologi modern seperti sistem komunikasi, kabel, radar, dan antena. Yang ketiga adalah arah rambat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merambat dengan arah tegak lurus terhadap kedua medan listrik dan magnet yang saling bersilang. Arah rambat ini sama untuk seluruh jenis gelombang pada spektrum elektromagnetik, meskipun karakteristik intensitas dan panjang gelombangnya berbeda-beda. Yang keempat, ada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik yang mencakup dari frekuensi yang sangat rendah hingga sangat tinggi. Rentang ini dibagi menjadi beberapa bagian, seperti gelombang radio, mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Perbedaan frekuensi dan panjang gelombang ini menentukan energi yang dibawa dan aplikasinya dalam berbagai disiplin ilmu serta teknologi. Yang kedua, selesai. Nah, yang B, kita belajar tentang sumber radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi radiasi gelombang elektromagnetik itu bisa ada beberapa sumber nih. Yang pertama adalah sumber alami. Sumber alami radiasi elektromagnetik berasal dari fenomena alam seperti matahari, bintang, dan petir. Matahari sebagai sumber radiasi terbesar memancarkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, termasuk cahaya tampak dan ultraviolet. Yang kedua ada sumber buatan. Sumber buatan radiasi elektromagnetik dihasilkan oleh teknologi dan perangkat yang diciptakan oleh manusia seperti pemancar radio, televisi, telepon, serta oven microwave, serta mesin sinar X. Sumber-sumber ini digunakan secara luas dalam berbagai
dalam berbagai sektor, termasuk komunikasi, industri, dan kesehatan. Yang C adalah pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Jadi radiasi gelombang elektromagnetik ini bisa dimanfaatkan. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang digunakan secara luas dalam sistem komunikasi nirkabel. Teknologi gelombang radio yang menggunakan modulasi amplitudo AM dan modulasi frekuensi FM memungkinkan transmisi sinyal audio dan informasi dalam jarak jauh. Yang kedua, ada gelombang microwave. Gelombang mikro memiliki frekuensi lebih tinggi dibanding gelombang radio dan digunakan dalam sistem radar, komunikasi satelit, serta dalam aplikasi pemanasan seperti oven microwave yang memanfaatkan resonansi molekul air untuk menghasilkan panas. Yang ketiga adalah sinar inframerah. Sinar inframerah dimanfaatkan dalam teknologi sensor remote control serta aplikasi medis seperti termografi untuk mendeteksi variasi suhu tubuh. Peran sinar inframerah sangat penting dalam robotika, klinis, kesehatan, dan pencitraan jarak jauh. Yang keempat, ada cahaya tampak. Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Penggunaannya sangat luas, dari penerangan, visualisasi informasi, hingga teknologi optik seperti mikroskop dan serat optik. Yang kelima, ada sinar ultraviolet atau UV, sinar X, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet digunakan dalam sterilisasi dan sintetis vitamin D, sedangkan sinar X dimanfaatkan dalam diagnostik medis untuk melihat struktur internal tubuh. Sinar gamma memiliki energi paling tinggi dan sering digunakan dalam terapi kanker dan sterilisasi alat medis. Yang D, sekarang kita masuk ke bagian D. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, kita sudah melihat nih beberapa pengertian sumber, manfaatnya juga, dan di sini kita juga akan mendapatkan bahaya dari radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, radiasi pengion dan non pengion. Jadi radiasi elektromagnetik dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan energi foton. Radiasi pengion yang mampu melepaskan elektron dari atom atau molekul seperti sinar X dan gamma, serta radiasi non pengion yang memiliki energi lebih rendah seperti gelombang radio dan mikro. Perbedaan ini penting dalam menentukan efek biologis yang mungkin terjadi akibat paparan. Yang kedua, ada efeknya pada manusia. Dampak radiasi elektromagnetik terhadap manusia bergantung pada frekuensi, intensitas, dan durasi paparan. Paparan berlebihan pada rentang tertentu dapat menyebabkan efek biologis seperti peningkatan suhu jaringan atau gangguan fungsi seluler. Studi ilmiah juga menunjukkan bahwa paparan frekuensi rendah dapat menimbulkan efek termal atau non-termal pada jaringan tubuh. Yang ketiga, efek pada lingkungan. Selain pada manusia, radiasi elektromagnetik juga mampu mempengaruhi kepada lingkungan, terutama pada organisme hidup yang sensitif terhadap perubahan dan medan elektromagnetik. Dampak ini mencakup perubahan pada aktivitas magnetik hewan hingga gangguan pada sistem komunikasi satwa liar. Yang keempat, langkah pencegahan. Upaya pencegahan meliputi regulasi paparan oleh lembaga standar internasional, penggunaan pelindungan radiasi, serta desain perangkat dengan emisi rendah untuk meminimalkan risiko terhadap kesehatan lingkungan. Jadi kesimpulan materi ini adalah spektrum elektromagnetik merupakan bagian penting dari fenomena alam yang mencakup berbagai jenis gelombang elektromagnetik dengan karakteristik frekuensi, panjang gelombang, dan energi yang berbeda-beda.
Gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa medium, memiliki sifat transversal dan serta membawa energi momentum sebagaimana dijelaskan dalam teori Maxwell yang menjadi dasar pemahaman gelombang elektromagnetik modern. Radiasi elektromagnetik berasal dari sumber alami maupun buatan. Pemanfaatannya sangat luas dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang komunikasi, kesehatan, industri, teknologi, seperti penggunaan gelombang radio untuk komunikasi, sinar X untuk diagnostik medis, serta sinar gamma untuk terapi kanker. Hal ini menunjukkan bahwa radiasi elektromagnetik memberikan manfaat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, paparan radiasi elektromagnetik yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan, terutama radiasi pengion yang berenergi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik, pengaturan batas paparan, serta penerapan langkah-langkah pencegahan agar pemanfaatan radiasi secara aman dan bertanggung jawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Kurang lebihnya mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.